Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2 yang solih-solihah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh, dan kita lanjutkan pelajaran kita yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada kesempatan kali ini anak-anak sekalian, materi kita adalah aku senang berwudu. Dan pada kesempatan kali ini submateri kita adalah tata cara berwudu. Anak-anak, marilah sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, dan kita diberi kemudahan untuk memahaminya. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu setelah kalian memperhatikan dengan baik video pembelajaran ini, diharapkan kalian sebagai peserta didik mampu atau dapat yang pertama terbiasa berdoa sebelum dan sesudah wudhu dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan perilaku hidup sehat dan peduli lingkungan dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan syarat wudhu dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menyebutkan rukun wudhu dengan benar. Kemudian yang kelima, kalian dapat menyebutkan sunnah wudhu dengan benar. Dan yang keenam, yang terakhir, kalian dapat menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu dengan benar. Baik anak-anak, kita pelajari saja bagaimana tata cara berwudu. Anak-anak, salah satu syarat sah sholat adalah suci badan dari hadas dan najis. Berwudu adalah cara untuk bersuci dari hadas kecil. Yang pertama harus kalian pahami adalah tentang syarat wudu. Apakah syarat-syarat wudu? Syarat wudu yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, atau dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, menggunakan air suci dan menyucikan. Air suci dan menyucikan itu air yang bisa untuk digunakan berwudu. Ya, contohnya air hujan, air sumur, air pam, air sungai, dan air laut. Air danau juga bisa. Kalau air teh meskipun suci, tetapi tidak bisa untuk digunakan untuk berwudu. Itu namanya air teh itu suci tapi tidak mensucikan atau tidak dapat menyucikan. Kemudian yang kelima, syarat wudu yang kelima adalah tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ya. Jadi kulit kita yang kena basuhan wudu itu tidak boleh ada yang menghalanginya, seperti cat, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah rukun wudhu. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama yaitu niat. Niat ini bisa diucapkan atau bisa di dalam hati. Kalau diucapkan, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari faradhallillahi ta'ala. Niat. Kemudian yang kedua yaitu membasuh muka. Membasuh muka itu adalah rukun wudhu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu membasuh tangan sampai siku. Jadi tangan yang dibasuh harus sampai siku. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian kepala. Hanya mengusap saja, ya. Tangannya dibasahi dengan air wudhu, kemudian diusapkan ke sebagian kepala. Kemudian yang kelima yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, ini mata kaki kalau dalam bahasa kita adalah polok, ya. Yang nyendul-nyendul itu mata kaki itu basuhnya sampai situ, ya. Nggak usah sampai lutut, ya. Kemudian yang keenam yaitu tertib atau berurutan. Maksudnya apa? Maksudnya dari pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki
sampai mata kaki itu dilakukan secara tertib atau berurutan. Nah, sekalian tentang sunnah wudhu. Kalau tadi rukun wudhu itu ketika kalian wudhu itu harus dilakukan. Kalau sunnah wudhu ini dilakukan sangat utama ya, lebih utama. Kalau mungkin dalam suatu kondisi tertentu tidak dilakukan ya tidak mengapa ya. Seperti misalkan airnya sangat sedikit, kemudian orang-orang yang mau wudhu antriannya panjang, tetapi tempat wudhunya hanya satu ya, itu sunnah wudhu bisa tidak dilakukan ya. Baiklah anak-anak, ini sunnah wudhu. Sunnah wudhu yang pertama, membaca basmalah saat memulai wudhu. Jadi ketika mau wudhu, kalian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, membasuh tangan sampai pergelangan ya, sampai pergelangan ugel-ugel ya, membasuh tangan sampai pergelangan, itu sunnah wudhu. Yang ketiga, berkumur-kumur. Setelah membasuh tangan, biasanya kalian berkumur-kumur ya. Kemudian memasukkan air dalam hidung ya, membersihkan hidung. Yang kelima, menyapu kedua telinga, baik di luar maupun yang di dalam ya. Jempol kalian digunakan untuk menyapu kedua telinga yang ada di luar. Kemudian jari telunjuk kalian digunakan untuk menyapu telinga yang di dalam. Kemudian yang keenam, berdoa setelah wudhu. Itu sunnah. Ini sunnah-sunnah wudhu. Banyak anak-anak sunnah wudhu yang lainnya, seperti mengulangi basuhan 3 kali, itu sunnah wudhu. Kemudian ketika berkumur-kumur kalian membuang airnya ke sebelah kiri, itu juga sunnah wudhu. Kemudian mendahulukan yang kanan daripada yang kiri ketika membasuh bagian-bagian yang ada kanan dan kirinya ya, seperti tangan, kaki, itu disunahkan untuk didahulukan yang kanan. Itu sunnah wudhu juga. Kemudian anak-anak, selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat membatalkan wudhu kalian ya. Ketika kalian mengalami hal ini, berarti wudhu kalian akan batal. Apa saja hal-hal yang membatalkan wudhu? Yang membatalkan wudhu antara lain, yang pertama yaitu buang angin atau kentut. Jika kalian kentut, berarti wudhu kalian batal. Yang kedua, buang air kecil. Kalian sudah wudhu, tetapi kalian kebelet pipis ya. Kemudian kalian pipis atau buang air kecil. Itu kalian setelah istinja, setelah bersuci dari buang air kecil, kalian wudhu kembali ya, karena wudhu kalian sudah batal. Sama yang ketiga, buang air besar ya. Kasusnya sama seperti nomor 2, buang air besar itu membatalkan wudhu. Kemudian yang keempat, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Ya, kubul itu kemaluan kalian ya. Dubur itu yang buat kentut kalian itu ya, yang tempat keluarnya kentut itu dubur ya. Nah, itu kalau kalian sentuh dengan telapak tangan, itu batal wudhu kalian ya. Kemudian yang kelima, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Ini yang bukan mahramnya ya. Yang bukan mahramnya itu bukan saudara sekandung ya, bukan saudara seibu, bukan saudara seayah. Itu bukan mahram namanya, itu batal. Contohnya kalian bersentuhan kulit dengan teman kalian ya, yang berbeda jenis kelamin ya. Itu teman kalian, kalau bukan mahram berarti itu batal wudhunya. Kemudian yang keenam, tidur itu wudhunya menjadikan wudhu batal. Kemudian yang lain, hilang ingatan ya. Yang keenam tidur, yang ketujuh hilang ingatan atau gila, itu membatalkan wudhu. Itulah anak-anak tentang hal-hal yang harus kita ketahui tentang wudhu ya. Untuk selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana kalian mampu menguasai materi aku senang berwudhu, maka silahkan kalian kerjakan soal-soal penilaian berikut ini. Jawablah soal-soal berikut dengan benar. Nomor 1, mengapa kita harus berwudhu? Nomor 2, sebutkan syarat-syarat wudhu. Nomor 3, sebutkan rukun wudhu. Nomor 4, sebutkan sunnah wudhu. Nomor 5, sebutkan hal-hal yang
menyebabkan wudhu kita batal. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Biasa hasilnya kalian laporkan kepada guru agama kalian. Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran kita sudah selesai. Marilah kita tutup bersama dengan doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.